Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi tentang cara-cara menangani toko bahan bangunan, dan channel yang ingin selalu berbagi tentang solusi-solusi dan kesulitan-kesulitan di toko bahan bangunan. Alhamdulillah, pagi ini saya lihat mulai dari grup channel sharing and solusi tentang toko bahan bangunan kami bentuk 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang anggotanya sudah 150 orang lebih dari seluruh Indonesia yang saling ingin berbagi, saling ingin memberi solusi, saling ingin memberi motivasi kepada teman-teman yang lain tentang bagaimana cara yang paling praktis untuk menangani toko bahan bangunan. Alhamdulillah, grup berkembang dengan sendirinya, dengan organik. Teman-teman ada yang baru mau rencana membuka toko bahan bangunan, atau yang baru ingin membuka toko bahan bangunan, dan bagi pemula-pemula yang ingin membuka toko bahan bangunan. Dan dari situ juga banyak termasuk anggotanya adalah toko-toko yang sudah senior, yang cara menanganinya sudah lebih baik dan tokonya lebih besar daripada toko saya sendiri. Di situ sama-sama belajar, meskipun teman-teman itu sudah senior, teman-teman itu sudah bagus-bagus tokonya, penataannya juga sudah bagus, ternyata dia tidak pelit untuk membagi ilmunya kepada teman-teman kita sekalian. Dari itu, alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang mau berbagi, mau memberikan solusi, mau memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain untuk saling belajar, saling mengingatkan, saling memberi solusi dan motivasi. Pagi ini yang ingin saya bahas adalah, karena ini banyak pendatang baru atau teman-teman yang baru belajar, makanya pagi ini saya ingatkan kembali untuk cara paling praktis, cara yang paling aman untuk membuka toko bahan bangunan. Cara yang paling aman untuk memulai toko bahan bangunan bagi teman-teman pemula itu supaya apa? Supaya nanti kerugiannya itu tidak lebih besar, atau ada jaminan keamanan untuk modal-modal yang kita tanamkan. Caranya ialah, bagi teman-teman yang belum membuka toko bahan bangunan dan belum kenal supplier, itu untuk membuka awal itu jangan keburu ambil barang-barang terlalu banyak di supplier atau di distributor. Kita awali toko itu dengan cara kita mengambil barang-barang di toko besar yang tidak jauh dari tempat kita. Yang tidak jauh dari tempat kita maksudnya tokonya itu memang besar dan bisa diambil dalam jumlah partai agak besar. Terus kita bilang sama pemilik toko itu, saya mau buka toko, ngomong apa adanya saja, ngomong yang enak-enak saja, ngomong sesuai dengan kenyataan. Jadi kita ngomong sama toko yang besar itu, Pak, saya mau buka toko, saya ingin mengambil barang-barang di tempat sampean, tapi dengan garansi atau dengan jaminan, nanti seandainya toko saya itu nggak jalan, saya minta barang-barang yang saya beli dari tempat sampean itu kira-kira bisa apa enggak
sampean mengambil kembali. Nanti kalau memang dalam jangka waktu berapa tahun, seuripun Gus, kok gak urip? Dalam jangka waktu berapa 1 tahun lah katakan, ternyata toko itu tidak berjalan. Nah itu sampean minta jaminan untuk membeli kembali barang-barang ini. Karena membuka toko bahan bangunan itu sama saja dengan usaha yang lain. Tidak semuanya berjalan mulus, tidak semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan. Kita untuk membuka usaha itu harus menjaga, harus berpikir bahwa nanti toko ini ya keinginannya, harapannya semuanya itu toko itu berjalan dengan bagus, toko itu berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus menjaga bahwa toko itu nanti 50-50. Kita jangan terlalu berharap bahwa toko langsung begitu buka langsung jalan, langsung jadi, langsung banyak pembeli, langsung besar. Kita berkiblat kepada toko-toko, jangan berkiblat kepada toko-toko yang sudah besar, yang toko-toko teman kita yang sudah besar itu ya prosesnya juga sama lama semua, tidak semuanya itu langsung jalan gitu, enggak, pasti ada prosesnya. Karena namanya usaha itu 50-50 saudara. Kadang-kadang usaha itu berjalan dengan baik, terus langsung berkembang. Ada yang sedikit demi sedikit akhirnya menjadi toko yang besar. Ada yang lama berkembang, setelah itu menurun, setelah itu naik lagi. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita ini awal buka, itu kita harus menjaga. Kalau nanti kita harus berjaga-jaga, kalau nanti toko saya ini tidak berjalan, itu barang-barang yang kita ambil dari supplier ini nanti dilarikan kemana? Kita harus berjaga-jaga seperti itu. Sama dengan kita kehidupan, kita harus siap untuk tidak punya. Kalau untuk punya semuanya bisa menjalani. Kalau untuk kaya semuanya bisa menjalani. Tapi untuk kita menjalani kehidupan kadang-kadang ada kekurangan. Lah itu kita harus siap seperti itu. Sama dengan toko bahan bangunan. Juga seperti itu. Banyak toko-toko bahan bangunan itu yang begitu buka langsung berkembang. Dan tidak jarang toko bahan bangunan itu buka kadang-kadang nggak bisa berjalan. Karena apa? Karena faktor apa? Nggak tahu. Banyak sekali. Karena banyak faktor yang membuat toko itu maju atau tidak maju. Nah ini yang saya sarankan kepada teman-teman yang baru membuka atau ingin membuka, kita harus punya jaminan. Kita jangan obsesi dengan keuntungan besar. Kita ngambil di supplier memang keuntungannya agak besar, tapi juga risikonya besar. Di supplier harganya pasti beda dengan toko yang kita toko itu pasti, cuman ya itu tadi resikonya juga besar. Nah dari situ kita harus ngambil di toko-toko yang agak jauh, meskipun nggak terlalu dekat dengan kita, agak jauh nggak apa-apa, kita ambil dengan jaminan seperti itu. Nanti kalau memang sudah toko itu sudah berjalan selama 1 tahun, oh ini ada perkembangan, nah, berarti kita sudah bisa mengambil di supplier atau di sales. Sedikit demi sedikit, ya itu. Untuk pengambilan awal, saya yakin pasti kita disuruh mengambil cash semua. Meskipun di supplier juga seperti itu. Karena supplier belum tahu track record kita. Kalau supplier sudah tahu track record kita pengambilannya bagus, pembayarannya juga bagus. Nah, nanti supplier itu pasti mempertimbangkan untuk memberi kepada kita itu dengan pembayaran tempo. Tapi kalau memang awal, jangan, ini ada teman-teman yang belum buka tapi sudah tanya, Pak bagaimana lebih baik mengambil cash atau mengambil tempo? Jangan memikirkan mengambil cash dan tempo kalau untuk membuka awal. Kita pasti disuruh mengambil cash.
Nggak mungkin kita disuruh ngambil tempo kalau memang awal. Jadi kepada teman-teman, ini saya sarankan kepada yang mulai buka, kita bekerja sama saja dengan toko-toko yang agak besar. Setelah itu kita tunjukkan komitmen yang baik, kita ambil dari situ entah berapa, 50, 100 juta nggak apa-apa, ambil aja dulu di situ. Nanti kalau memang sudah hubungan kita sudah bagus, mungkin diberi tempo sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Setelah nanti besar, setelah nanti berkembang baru, kita ngambil di supplier, nggak apa-apa, hak kita kok. Kita mengambil di supplier juga bayar, kita ngambil di toko juga bayar, semuanya sama-sama bayar. Terus ada lagi yang tanya atau cara menata toko, yang belum buka toko sudah buka saja, saudara-saudara. Buka saja, jangan terlalu detail untuk membahas letak, tata letak, karena kalau memang kita modal kita di bawah 200 juta dengan toko yang ukuran 7 kali 10, itu untuk memenuhi barang di situ saja kita sulit, saudara. Memenuhi barang itu saja sulit. Jangan terburu bingung menata. Uang 200 juta itu kalau kita rupakan barang untuk bahan bangunan, itu etalase Anda 2 etalase, 3 etalase belum penuh. Ditata aja, yang penting buka aja dulu. Yang penting berjalan aja dulu. Kita ibaratkan orang usaha itu, kita niru ke kegigihannya atau keberaniannya Purdi Chandra. Kita buka usaha sama dengan kita masuk kamar mandi, gitu aja. Kita mau masuk kamar mandi, kita tidak memikirkan apa-apa. Apakah sabunnya ada, apakah pasta giginya ada, apakah sampunya ada, nggak ada. Jalan aja dulu, nanti kalau memang sudah berjalan, di tengah jalan pasti ada penyempurnaan. Penyempurnaan sedikit demi sedikit, ini dirubah nggak apa-apa, sambil jalan dirubah sedikit demi sedikit. Kurang disempurnakan, gitu saja, saudara-saudara. Bagi teman-teman yang senior, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saran-sarannya bagus-bagus sekali, alhamdulillah. Kita tidak pelit sama ilmu, kita tidak pelit sama pengalaman. Untuk pengalaman-pengalaman, saya tunggu pengalaman-pengalaman yang lain, pengalaman yang jelek, kena tipu, kena apa, coba di-sharingkan kepada teman-teman kita ini, supaya ilmu kita manfaat. Demikian saya sampaikan, dan saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita semua diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan tidak lupa semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.